Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua sebagai mahasiswa, yaitu kesehatan mental mahasiswa. Sebagai mahasiswa, seringkali kita berada dalam tekanan yang luar biasa, baik dari tugas kuliah, ujian, organisasi, hingga tuntutan sosial yang semakin meningkat. Semua hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kesehatan mental bukan hanya tentang menghindari gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, tapi juga tentang kemampuan kita untuk merasa seimbang, meskipun dalam kesibukan yang padat. Sayangnya, banyak mahasiswa yang merasa tertekan, cemas, bahkan mengalami burnout. Burnout itu sendiri ketika seseorang mengalami tekanan baik secara fisik, mental, maupun emosional, tanpa benar-benar menyadari pentingnya menjaga mental mereka itu sendiri. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, di mana yang pertama perubahan lingkungan. Memasuki dunia perkuliahan dan jauh dari rumah, tentunya bisa menjadi tantangan yang besar bagi mahasiswa, apalagi mahasiswanya cenderung memiliki sifat introvert. Keadaan ini bisa menimbulkan rasa cemas, karena kita harus pandai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, hubungan sosial. Mahasiswa terkadang mengalami masalah dengan teman, keluarga, ataupun bahkan pasangan yang memiliki pasangan ya. Nah, ini bisa membuat mahasiswa merasa cemas ataupun tertekan dengan masalah tersebut sehingga bisa mengganggu kesehatan mental. Nah, yang ketiga ada masalah keuangan. Seringkali uang menjadi masalah atau menjadi sebagai beban, di mana mahasiswa harus pandai-pandai mengaturnya agar cukup atau terpenuhi kebutuhannya. Apabila kebutuhannya tidak tercukupi, itu merupakan sebuah beban atau menjadi sebuah kecemasan gitu ya, karena kurangnya keuangan tersebut sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman, menurut saya kesehatan mental itu merupakan sebuah pilihan. Nah, jika pilihan kita ingin menjaga kesehatan mental, maka kesehatan mental kita tidak akan terganggu. Tetapi jika kita selalu terkurung dalam pikiran yang negatif atau overthinking, maka kesehatan mental kita dapat terganggu. Nah, dari pengalaman saya pribadi, saya pernah merasa jenuh, merasa capek, atau merasa letih terhadap dunia perkuliahan yang saya lakukan, karena kegiatan itu dilakukan terus-menerus. Nah, tapi menurut saya terdapat dua hal yang dari pengalaman saya, bahwa capek itu bisa hilang dari mana? Dari teman-teman yang di sekitar kita yang selalu support dengan keadaan kita, baik kita dalam keadaan sedih, senang, bahagia, atau apapun itu keadaan kita. Alias itu ya selalu suportif dengan keadaan kita, selalu menerima keadaan kita. Sehingga teman-teman, dengan adanya teman-teman yang suportif itu, maka dalam dunia perkuliahan rasa capek itu bisa hilang, karena kita selalu bahagia dengan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah kesehatan mental itu bisa terjaga juga dengan ya kita dapat mengikuti organisasi-organisasi yang membuat perkembangan diri kita itu ya upgrade skill lah, upgrade diri kita itu menjadi lebih baik. Ya, bagaimana kita dapat manajemen waktu, jangan sampai kita mengikuti kegiatan yang hanya membuang-buang waktu, membuat capek, dan kita menjadi overthinking. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya, lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menjaga kesehatan mental kita di tengah segala tantangan ini? Yang pertama, atur waktu dengan baik. Manajemen waktu yang baik adalah kunci untuk mengurangi stres. Buatlah jadwal yang realistis untuk tugas-tugas kuliah dan aktivitas lainnya. Dengan merencanakan waktu dengan bijak, kita bisa menghindari penundaan yang justru menambah tekanan. Yang kedua, berbicara dengan seseorang. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau konselor kampus. Terkadang berbicara dengan perasaan kita bisa membantu meringankan beban mental dan memberikan kita perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah ambil waktu untuk istirahat dan relaksi. Jangan terus-menerus bekerja tanpa henti, luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik atau jalan-jalan. Mengatur waktu untuk diri sendiri sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, jaga pola hidup sehat, tidur yang cukup, makan dengan baik, dan berolahraga.
adalah langkah-langkah sederhana yang sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Jangan biarkan pola-pola hidup yang tidak sehat merusak kualitas mental kita. Yang kelima adalah, jangan takut untuk mencari bantuan profesional. Jika merasa kesulitan atau sudah merasa sangat tertekan, cobalah untuk mencari bantuan oleh seorang psikolog atau konselor kampus. Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting dalam mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan. Nah, sebagai mahasiswa, kita harus ingat bahwasanya kesehatan mental adalah fondasi untuk meraih kesuksesan dalam studi dan kehidupan. Nah, tanpa kesehatan mental yang baik, akan sangat sulit untuk mencapai potensi kita secara maksimal. Jadi, mari kita lebih peduli dengan diri kita sendiri, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk berbicara tentang kesehatan mental.